Mari kita membahas tentang bank dan proses kreditnya. Ini adalah bagian satu dari 2 video. Dari ilustrasi video tersebut, kita melihat bahwa perlunya kita memperhatikan piutang usaha, inventory, hutang usaha, dan hutang biaya. Bila piutang usaha dan inventory lebih besar dari hutang usaha dan hutang biaya, maka perusahaan roti ini akan kekurangan dana untuk operasinya. Dan bagaimana mencari tambahan modal kerja tersebut? Nah, pada materi ini kita akan membahas hal tersebut. Untuk produk kredit perbankan, terdiri dari pinjaman berbentuk tunai atau cash loan dengan tujuan konsumtif, misalnya kartu kredit atau kredit tanpa agunan, pembelian kendaraan bermotor, serta kredit pemilikan rumah atau KPR. Produk kredit tunai ini juga untuk tujuan usaha atau komersial, yaitu untuk usaha mikro, menengah, dan korporasi. Bentuknya adalah kredit modal kerja, misalnya pinjaman rekening koran, kredit berjangka, dan kredit angsuran berjangka. Bisa juga dalam bentuk kredit investasi, misalnya untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan lain-lainnya. Kemudian produk kredit non-tunai atau non-cash loan, yang tujuannya adalah untuk kredit usaha. Bentuknya adalah bank garansi dan juga letter of credit atau LC. Mari kita mulai dengan membahas siklus kredit di bank secara keseluruhan. Proses pertama adalah bank menerima pengajuan permohonan kredit. Proses kedua, bank melakukan survei ke calon nasabahnya. Survei itu dalam bentuk survei usaha calon nasabah dan survei jaminan atau agunan kredit. Proses ketiga adalah analisa dan persetujuan kredit. Setelah kredit disetujui, maka dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan antara bank dengan calon nasabahnya. Dan kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu proses pencairan kredit. Dan dimulailah hubungan kerja antara bank dengan nasabah atau juga sering disebut debitur. Kemudian masuk ke tahap keenam, yaitu pemeliharaan kredit berupa penagihan, perpanjangan kredit, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke tahap 7A, yaitu pembayaran angsuran atau kewajiban dari nasabah kepada bank. Dan tahap 7B, yaitu pelayanan bank kepada nasabahnya. Bila nasabah tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka akan masuk pada tahap 7C, yaitu pengelolaan kredit bermasalah. Demikian siklus ini berulang terus selama perusahaan ini menjadi nasabah bank. Untuk lebih rinci, mari kita lihat proses persetujuan kredit di bank. Mulai dari nasabah mengajukan dokumen kreditnya. Kemudian marketing melakukan cek terhadap dokumen tersebut atas kelengkapan dan kelayakannya.
dan membuat proposal permohonan kredit. Kemudian bagian administrasi kredit melakukan cek slik atau sistem layanan informasi keuangan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendapatkan informasi apakah calon nasabah ini sudah pernah mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya dan bagaimana kondisi pinjamannya, apakah lancar ataukah juga macet. Bila calon nasabah tersebut kan tergolong dari nasabah kredit macet, maka marketing akan melakukan survei usaha dan administrasi kredit akan melakukan survei penilaian jaminan. Dan laporan hasil survei tersebut diajukan ke analis kredit yang akan melakukan analisa dan rekomendasi kredit untuk diajukan kepada otoritas kredit yang akan melakukan analisa dan persetujuan kredit. Kemudian bagian hukum akan melakukan cek legalitas jaminan atau agunan. Kemudian bank akan mengirimkan surat penawaran kredit yang berisi jumlah kredit yang disetujui dan persyaratan-persyaratan kredit lainnya. Bila nasabah setuju, maka nasabah akan menandatangani surat penawaran kredit tersebut. Dan surat tersebut akan disiapkan bersama dokumen lainnya untuk persiapan pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan agunan. Kemudian bank dan nasabah melakukan pengikatan perjanjian kredit dan jaminan atau agunan. Dan kemudian bagian administrasi kredit melakukan penyiapan data untuk pencairan kredit yang dokumen-dokumennya harus lengkap, dan setelah diperiksa kelengkapannya maka dilakukan pencairan kredit dan nasabah menerima dana kredit di rekeningnya. Dalam prinsip pemberian kredit ada prinsip 5K. Mari kita bahas. Pertama, karakter yang kita harus tahu dari riwayat hidup dan reputasinya, informasi dari bank dan mitra lainnya, dan dari wawancara. Faktor karakter ini merupakan yang paling penting karena menyangkut dari kemauan calon nasabah untuk berusaha dan membayar kewajiban terhadap bank. Kemudian kita mencari informasi tentang sumber utama, yaitu kapital, tentang komposisi dan jumlah modalnya, dan kredit yang telah diperoleh oleh calon nasabah ini. Berikutnya adalah kapasitas, yaitu pengalaman usahanya, tentang keuangan perusahaan ini, serta teknis dan manajerial. Berikutnya adalah faktor kondisi ekonomi, yaitu bagaimana ekonomi global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap usaha debitur ini, serta situasi sosial, politik, dan lain-lainnya. Setelah kita membahas sumber utama pembayaran kewajiban terhadap bank, kita membahas kemudian adalah sumber kedua pembayaran kewajiban bank, yaitu jaminan atau agunan. Dan kita melihatnya dari aspek yuridisnya dan aspek nilai ekonomis atas jaminan atau agunan tersebut. Kapital, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan merupakan faktor kemampuan dari calon debitur ini
untuk mengelola usahanya dan membayar kewajiban terhadap bank. Berikut ini kita akan membahas survei usaha yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debiturnya. Sehingga bila kita sebagai calon debitur, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya agar proses survei ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita lihat materi survei yang akan dilakukan, yaitu pertama, tentang perusahaan dan manajemen. Mulai dari perusahaan. Kesatu adalah legalitas perusahaan yang akan dilakukan konfirmasi apakah usaha ini merupakan usaha pribadi atau bukan berbentuk badan hukum. Bila berbentuk badan hukum, harus dikonfirmasikan dokumen akta badan hukumnya dan izin usaha dan izin lingkungannya. Kedua, pengalaman yang harus dikonfirmasi pengalaman menjalankan usaha yang diajukan kreditnya. Jadi bila pabrik roti ini mengajukan kredit, yang dianalisa adalah usaha menjalankan pabrik roti ini, bukan usaha lainnya, misalnya usaha properti dan lain-lainnya. B. Pengendali manajemen. Harus dilakukan konfirmasi siapa pengendali utamanya, apakah manajemen keluarga ataukah profesional. Proses manajemen administrasi dan keuangan. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada, agar laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Kemudian pengalaman manajemen menjalankan usahanya. Bila manajemennya baru, harus dikonfirmasikan pengalaman manajemen sebelumnya di perusahaan lain atau perusahaan sebelumnya. Kemudian pada survei usaha ini dilakukan observasi terhadap lokasi, yaitu terhadap lingkungan usahanya. Apakah lokasi usaha ini terletak di kawasan usaha? Bagaimana kondisi jalan menuju tempat usaha? Bagaimana kondisi infrastruktur sekitar tempat usaha? Misalnya ketersediaan listrik dan lain-lainnya. Dan keamanan lingkungannya. Pada observasi tempat usaha, akan dilakukan survei terhadap luas tanah dan bangunan usaha, mesin-mesin dan alat penunjang usahanya, kemudian juga saluran pembuangannya. Selanjutnya adalah observasi terhadap karakteristik usahanya, yaitu jenis usahanya. Apakah hanya satu usaha sebagai pabrik roti misalnya, atau juga sebagai penjualnya. Konfirmasi juga dilakukan atas data produk yang dihasilkan atau dijual. Apakah per bulan, apakah juga per tahunnya. Kemudian juga bagaimana cara pemasarannya. Konfirmasi juga dilakukan terhadap mitra dagangnya, misalnya terhadap para suppliernya dan para pembelinya. Hal ini penting untuk mengetahui karakteristik dari calon nasabah atau calon debitur bank ini. Objek survei berikutnya adalah siklus usaha dari perusahaan ini, mulai dari kas, pembelian bahan baku, produksi, pemasaran dan penjualan, serta pembayarannya. Objek survei berikutnya adalah siklus usaha dari perusahaan ini, mulai dari kas, pembelian bahan baku, produksi, pemasaran dan penjualan, serta pembayarannya. Berikut ini adalah tipikal laporan survei usaha yang terdiri dari
perusahaan dan manajemennya, survei terhadap lokasi, dan karakteristik usaha. Tahapan proses kredit berikutnya adalah analisa kebutuhan modal kerja yang berdasarkan analisa modal kerja aktual dan analisa modal kerja proyeksi. Dengan metode arus kas ini, kita dapat secara rinci melihat jumlah dan umur piutang, jumlah dan umur hutang yang akan mempengaruhi saldo akhir tiap bulannya. Saldo akhir ini harus dijaga agar tidak negatif.